Ya, baik, selamat datang kembali bersama saya Yohanan Ardika. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya ya, masih di bab 6 tentang operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Namun kali ini kita akan masuk ke bagian komposisi fungsi. Untuk tujuan pembelajaran pada bab ini seperti kemarin sudah saya tampilkan. Oke, menjadi pokok adalah komposisi fungsi dan inverse fungsi. Dan hal operasi aljabar fungsi adalah hal yang kita gunakan untuk melakukan operasi komposisi dan inverse fungsi itu ya. Oke. Di operasi aljabar fungsi ini yang pertemuan video sebelumnya ya. Operasi aljabar fungsi sudah kita pelajari. Kemudian, nah ini adalah latihan soal pada materi sebelumnya, bisa dicek kembali bagaimana penyelesaiannya dari soal-soal ini di video sebelumnya ya. Oke, tentang operasi aljabar fungsi. Nah, yang menjadi dasar nanti adalah ketika tentang seperti soal nomor 2 ini. Ini sangat jadi kunci sekali penting untuk di materi komposisi fungsi. Baik itu nanti dalam menentukan komposisi fungsinya seperti apa. Nah, ketika kalian sudah bisa, nah caranya bisa dilihat kembali di video sebelumnya. Kita sudah menguasai, saya yakin tidak akan ada kesulitan ya untuk di komposisi fungsi. Baik. Nah, ini sebelum ke materi utama, saya akan berikan tentang latihan soal untuk pengantar ya, yang saya bilang tadi, yang nomor 2 di sana tadi di sini. Itu. Bagaimana ini ketika yang di dalam kurung, ini kita substitusikan ke variabel X-nya. Seperti itu. Nah, sama seperti ini juga. Saya coba untuk yang nomor 2 ya. Itu berarti ditanyakan fx f3x plus 1. Gitu ya. Di mana fungsi fx-nya ini 3x min 5. X-nya kita ganti menjadi yang di dalam kurung ini. 3x plus 1-nya itu masuk ke dalam x. Jadi 3 kali 3x plus 1 dikurangi 5. Ini bisa kita kalikan ya operasi aljabarnya. 3 kali 3x 9x, 3 kali 1 plus 3 min 5 sama dengan 9x min 2. Seperti itu. Jadi pengoperasian ini artinya ketika bentuknya seperti ini berarti dia dimasukkan ke variabel x-nya. Itu ya. Menggantikan x-nya diganti dengan 3x plus 1. Seperti itu. Oke. Contoh lagi di sini nomor 3. Fx-nya di sini 2x min 3. Ya, ditanya f x kuadrat plus 5x plus 6. Maka x-nya kita ganti dengan ini semua ini. Fungsi fx-nya sendiri 2x min 3. 2x berarti x-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 5x plus 6 min 3. Lalu ini kita kalikan satu-satu semua karena operasi aljabarnya ya. 2x kuadrat plus 10x plus 12 min 3. Maka kita dapat 2x kuadrat plus 10x plus 9. Seperti itu. Saya berikan contoh nomor 2 dan 3. Nomor 1 bisa dilihat di video sebelumnya. Dan nomor 4 dan 5 bisa kalian coba secara mandiri ya. Seperti itu. Jadi yang di dalam akar, di dalam kurung, maaf, itu dimasukkan ke variabel X-nya. Yang ada XX-nya itu. Itu. Ini segi pengantar karena dalam komposisi fungsi nanti untuk menentukan komposisi fungsinya salah satunya caranya seperti itu. Oke. Langsung masuk ke materi yang utama pada video ini yaitu komposisi fungsi. Oke. Kalian harus tahu dulu apa itu komposisi fungsi. Ini ya, secara sederhana saya sampaikan di sini biar lebih mudah dipahami. Komposisi fungsi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang diberikan. Ya, nanti akan ada ilustrasi ya. Pada video sebelumnya saya menyatakan akan pakai menggunakan di alam ya persawahan, tapi saya rasa ada makna yang justru malah miskonsepsi nanti. Nanti saya berikan konsep yang lain untuk ilustrasinya.
Jadi secara sederhana, komposisi fungsi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang diberikan. Artinya gabungannya seperti apa? Jadi seperti ini. Pada semester 1 ya, kalian sudah belajar, dalam video saya juga sudah ada, fungsi itu adalah memetakan dari suatu himpunan A misalnya ke himpunan B. Ini fungsi F misalnya. Maka bisa kita tulis F A ke B. Dimana misal A-nya ini domainnya sebagai domain X dipetakan terhadap F, maka kita dapat Y atau Fx ya. Fx itu sama dengan Y. Ingat kan? Nah, ini adalah satu fungsi. Nah, komposisi fungsi di sini itu gabungan dari beberapa fungsi. Beberapa fungsi itu minimal berarti ada dua. Ada dua fungsi jadi satu. Artinya jadi satu di sini, yang disebut komposisi fungsi itu dilanjutkan. Ini ternyata masih ada suatu himpunan lagi ya di sini ya. Misal himpunan C. Nah, ini misalnya G. Nah, ini bisa saya tulis fungsi G itu menghubungkan himpunan B ke himpunan C. Itu. Oke, berarti di sini Fx masukkan ke G. Ini X masukkan ke F jadi Fx. Fx masukkan ke G jadi G Fx. Seperti itu ya. G Fx. Nah, misal nih ya, dari A ke C ini langsung, ini kan jadi gabungan nih, gabungan dua fungsi. Nah, ini misalnya fungsi H. Nah, fungsi H bisa kita tulis sebagai Hx ya. Fungsi Hx itu bisa kita tulis sebagai G Gfx atau G bundaran F. X. Ini yang dimaksud fungsi komposisi ya, komposisi fungsi, sorry. Jadi bisa kita tulis G, F, X. Ini salah satu contoh fungsi H itu gabungan ini. Nah, itu tuh yang disebut komposisi fungsi. Ini gabungan ya. Tapi hati-hati penulisannya ya, dari kanan ke kiri. Padahal di sini kan kita operasikan tadi X-nya dulu, X masukkan ke F masukkan dapat Fx, Fx masukkan ke G dapat Gfx. Tetapi dalam penulisannya kita ikuti nih, Gfx berarti G bundaran F. Oke, komposisi nanti pakai lambangnya seperti ini. Dibaca bundaran. Itu operasi dalam komposisi, kita baca bundaran G bundaran Fx. Artinya ini bisa kita artikan X-nya itu kita operasikan dulu, masukkan ke F, hasilnya masukkan ke G, urut dari kanan ke kiri. Seperti itu ya. Itu Gfx. Nah, ini salah satu contoh. Nah, misalnya nanti dibalik ya. Nanti dengan cara yang sama atau analog, dengan cara yang sama, kita bisa peroleh ketika nanti F bundaran G, saya balik ini. Berarti ini kan X masukkan ke G, hasilnya masukkan ke F. Ini berarti F G X. Seperti itu. Ini dua pokok contoh dalam komposisi fungsi. Oke. Yang pertama ini yang atas G bundaran F itu Gfx, F bundaran G itu Fgx. Seperti itu. Ini jadi dasar tentang komposisi fungsi. Jadi gabungan dua fungsi ya, ada fungsi F dilanjutkan fungsi G. Nah, yang perlu kalian tahu juga di sini berarti ingat ya, dalam fungsi ada domain, ada kodomain, dan ada range. Range itu hasil atau anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain itu atau hasilnya. Maka di sini bisa kita nyatakan range dari fungsi f itu harus sama dengan domain dari fungsi g. Ini ya yang kita dapatkan di sini. Kalau ini dia berbeda nanti ada yang tidak terdefinisi. Itu. Ya kan? Di sini domain
masuk di sini jadi range. Range di sini ini sebagai domain dari fungsi G. Itu ini range dari fungsi f itu merupakan domain dari fungsi G. Ini secara nggak langsung yang kita dapati di komposisi fungsi. Itu ya. Oke. Nah, saya berikan ilustrasi ini tadi tentang apa itu komposisi fungsi. Kalian tahu dia gabungan beberapa fungsi. Ini 2, bisa saja nanti 3 atau 4 gitu. Jadi digabung menjadi fungsi hx misalnya. Hx itu G bundaran f dari kanan ke kiri ya. Pengoperasiannya, penulisannya dari kanan ke kiri. Gitu. Oke, saya lanjutkan dengan ini ilustrasinya yang saya berikan. Komposisi fungsi, ilustrasi komposisi fungsi. Misalkan fx itu sebuah roti tawar ya ini ya. Dan gx itu katakanlah ini mungkin omelet ya. Oke, roti ada mie gorengnya atau sosisnya dan lain sebagainya. Nah, ketika yang pertama, fgx, artinya dia omeletnya dimasukin ke roti f. Jadinya seperti ini. Nah, enak ya kayaknya ya. Ini sering kita makan mungkin roti, di dalamnya kasih omelet. Nah, itu fgx. Oke, nanti bisa dicoba habis belajar ya, buat roti seperti ini. Kemudian gfx. Gfx artinya rotinya dimasukin ke omeletnya. Ini rotinya di dalam omeletnya. Seperti itu. Bisa kita simpulkan dari sini juga bagaimana hasilnya antara fgx dengan gfx. Bagaimana hasilnya? Berbeda ya, tidak sama dengan ya. Itu berbeda. Nah, ini sedikit di sini kita juga akan dapat ilmu lagi. Ternyata ketika f bundaran gx itu tidak akan sama dengan hasilnya berbeda ya, g bundaran fx. Itu. Dari gambar ini kita bisa dapat itu juga. Ini berbeda dengan yang ini. Seperti itu ya. Nah, itu bedakan ini, mana yang F bundaran G, mana yang G bundaran F. Hasil akhirnya berbeda, hati-hati. Itu ya, kita dapatkan ilmu lagi di sini, ternyata F bundaran G, G bundaran F itu tidak sama. Itu, jadi harus hati-hati dalam pengoperasiannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini definisi komposisi yang saya buat. Sama seperti yang saya tulis tadi, jika F suatu fungsi dari A ke B, G suatu fungsi dari B ke C, maka H fungsi dari A ke C langsung digabung disebut komposisi fungsi dan dinyatakan dengan G bundaran F. Itu ditentukan oleh diagram panah di samping ini ya. Seperti ini, X masukkan ke F jadi Fx, Fx masukkan ke G jadi Fgx. Kayak gitu. Oke. Oh, salah ini ya, sorry. Ada yang salah ini. Ini Gfx. Itu apa ya? Gfx gitu. Benar kan? Fx masukkan ke G jadi Gfx. Oke, good. Oke, nah ketika digabung jadi fungsi H. Oke, Hx itu dari kanan ke kiri nulisnya, dari kanan ke kiri. Berarti G bundaran Fx. Tuh. G bundaran Fx. Atau bisa ditulis Gfx. Fungsi Fx dimasukkan ke fungsi G. Itu. Dengan cara yang sama, jika F bundaran G, maka Fgx. Ya, analog ya. Itu. Ini yang perlu kalian ingat. Ingat dan pahami. Oke, ini dari inti dari komposisi fungsi. Konsep awal tentang fungsi ya. Penambahan tentang apa? Operasi komposisi fungsi maksud saya. Itu dipahami ya. Kemudian oke, kita akan coba contoh soal. Nah, kita sudah masuk di sini bagaimana menentukan komposisi fungsi. Ada 2 pertanyaan di sini, tentukan G bundaran F. G bundaran F X. Fungsinya sendiri ini Fx-nya 3x min 2, Gx-nya 2x plus 5. G bundaran Fx, berarti di sini G Fx. Fungsi Fx dimasukkan ke Gx.
Oke, yang ada X-nya ini diganti dengan fx ya. Ini kan fungsi G, ini wadahnya itu fungsi G, yaitu 2X. X-nya sendiri jadi fx, karena fungsi fx dimasukkan ke G, plus 5. Oke, maka kita dapat 2 kali fx-nya 3x min 2 ditambah 5. Bisa kita kalikan di sini 6x min 4 plus 5. Maka kita peroleh, saya tulis di bawah nggak apa-apa ya, 6x plus 1. Itu ya. Itu contoh ketika GFX. Sebenarnya ini kan sama kayak contoh-contoh soal yang sebelumnya yang saya berikan soal pengantar tadi ya. Ketika fx-nya G3x min 2. Itu sama kan? Ketika diketahui Gx-nya ini ditanyakan G3x min 2. Nah, berarti ini disubstitusi ke X-nya. Itu sama ya. Pengoperasiannya juga sama, tinggal kita paham substitusinya, yang teliti, lihat fungsi wadahnya, seperti itu. Contoh 2. F bundaran Gx. Nah, kalau ini berarti G-nya yang dimasukin ke F. Oke, berarti Fgx. Atau Fgx sendiri itu berarti F 2x plus 5. Nah, sama kan? Wadahnya F, berarti F-nya itu 3, X-nya itu jadi Gx, min 2, Gx-nya disubstitusikan. 3, 2x plus 5, min 2. Maka kita dapat 6x plus 15 min 2. 6x plus 13. Sesuai dengan teori yang kita dapat sebelumnya bahwa G bundaran F dengan F bundaran G itu berbeda hasilnya ya. Ini sudah benar, ini sudah benar. Seperti itu dipahami, dicoba ulang boleh. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini latihan soal komposisi fungsi. Ada 3 fungsi di sini. Oke. 1, 2, dan 3. Fungsi A, fungsi G, fungsi H. Beberapa pertanyaan di sini ya. Kita akan jawab satu persatu. Mungkin dari sini nomor 1, F bundaran G. F bundaran Gx. Maka F dimasukin fungsi Gx. Oke, wadahnya F. Kita fokus wadahnya F. F itu yang ini. Berarti 3, X-nya jadi Gx. Gx-nya langsung aja ya, 2X plus 5. Min 2, itu wadahnya. Masukin 2X plus 5. Maka didapat 6X plus 15 min 2. 6X plus 13. Seperti itu. Kemudian nomor 2 berarti H bundaran F X. Itu ya, berarti HFX. H itu wadahnya. Berarti X kuadrat diganti X-nya diganti F. 3X min 2 kuadrat min 2 kali X-nya 3X min 2 min 8. Oke. Ini bisa dikuadratkan ya. Oke, kalian bisa pakai rumus kuadrat langsung atau dia dikalikan. Maksudnya dikalikan jadi ini 3x min 2 kali 3x min 2. Ini kalian kalikan satu persatu. Oke, yang atas juga. Nah, nanti didapat apa itu. Oke, ini harus kalian cari dulu satu persatu ya. Dari situ nanti kita dapat ini. 3x kuadrat itu dapatnya 9x kuadrat. Terus 3 kali min 2. 3x ini dikalikan 2. Cara cepatnya ya. 3x min 2 itu min 6 kalikan 2 min 12x. Tuh, min 2 dikuadratkan plus 4. Tuh, yang sini min 2. Berarti langsung kita dapat min 6x. Plus 4 min 8. Oke.
Oh, ini ada plus 4 min 8, habis. Jadi kita tinggal 9x kuadrat 12 tambah min 6, min 12 min 6, berarti min 18x. Seperti itu, selesai. Oke. Nah, ketika ditanyakan ini nomor 3, berarti itu bisa kita cari dengan cara satu ya. Kita cari dulu F bundaran H. Oke. Maka ini F HX. Maka kita dapatkan F-nya sebagai wadah, itu 3, X-nya dijadikan H, X kuadrat min 2X min 8, min 2, hati-hati jangan lupa. Ini 3X kuadrat min 6X min 24 min 2. Maka kita dapat 3X kuadrat min 6X min 26. Sudah ketemu, lalu dimasukkan nilai X-nya. Yang jadi pertanyaan adalah F bundaran H min 2. Berarti min 2-nya kita masukkan ke yang ada X-nya. Min 2, min 2, 6. Ini min 2 kuadrat 4 kali 3, 12. Min 6 kali min 2 itu 12. Min 26. Ini 24 min 26. Maka kita dapat min 2 jawabannya ya. Atau cara lain, cara kedua adalah dengan mensubstitusikan urut. Oke, cara 2 dari F bundaran H min 2. Oke, berarti min 2-nya kalian masukkan ke HX, hasilnya masukkan ke F. Seperti itu ya. H min 2. Nah, itu yang ada kuadratnya ya. Min 2 kuadrat. Min 2 kali min 2. Kemudian, coba ya saya geser sedikit. Nah. Kemudian, min 2 kali min 2, min 8. Maka didapat 4 plus 4 min 8, 0. Oke, hasilnya dari sini 0, kita masukkan ke F. Berarti F0 jawabannya. F itu apa? 3, X-nya jadi 0, min 2. 0 kurangi 2, min 2. Sama hasilnya. Itu ya. Itu dari komposisi fungsi sendiri, kita dari kanan ke kiri. Operasinya min 2 masukin H, hasilnya masukin ke F. Gitu. Terserah mau cara yang mana, ini bisa untuk kalian kerjakan hasilnya sama. Oke. Tapi mungkin dalam mengikuti prosesnya, jika soalnya uraian bisa mengikuti yang cara 1 gitu. Kalau cara 2 lebih cepat, untuk soal pilihan ganda bisa gunakan cara 2 seperti itu ya. Nah, nanti kalian coba sendiri satu persatu nomor 4 dan nomor 5. Bisa tanyakan ke saya ya. H bundaran G bundaran F. Nah, ini gimana Pak? Nah, oke, saya akan coba yang nomor 5 ya. G bundaran H bisa kalian coba secara mandiri. Nomor 5. Oke lah, nggak apa-apa ya. Berarti kita kerjakan satu persatu ini. X masukin ke F, F masukin ke G kan. Berarti kita coba kerjakan dulu G bundaran F. Seperti itu. G bundaran F, X. Maka G dimasukin Fx. G-nya sendiri tadi. G-nya 2X, X-nya jadi F. 3X min 2 plus 5. Oke. Kemudian kita operasikan ini jadi 6X min 4 plus 5. Kita dapat 6X min plus 1. Oke, G bundaran F-nya sudah ketemu. Nah, hasil G bundaran F ini kita masukkan ke H. Seperti itu ya. Berarti ini bisa langsung kita isi H bundaran G bundaran F. X. Ya, sama dengan H dimasukin G bundaran F. X, G bundaran F, X ya. Sorry.
Ini aja. Nah, itu. Maka ini yang kita dapat ini masukkan ke H-nya. H-nya itu X kuadrat, berarti 6X plus 1 kuadrat min 2 6X plus 1 min 8. Panjang ya, emang panjang ya, komposisinya lebih panjang karena ada 3 fungsi jadi 1. Ini pakai rumus kuadrat tadi, boleh 6X dikuadratkan 36X kuadrat. 6X kali 1, 6X kali 2. Jadi ini dikalikan 2 gitu ya. 6X kali 1, 6X kalikan 2, 12X. 1 dikuadratkan, 1. Min 12X, min 2, min 8. Maka kita akan dapatkan hasil akhirnya 36X kuadrat. Oh, ini ada plus 12X, min 12X, habis. 1 min 2, min 1, min 1, min 8, min 9. Selesai. Oke, seperti itu ya. Bisa dipelajari, dicoba. Nomor 4 bisa kalian coba secara mandiri. G bundaran H seperti apa. Nah, itu. Oke. Nah, demikian apa yang kita telah pelajari ya. Kalian bisa putar kembali videonya, dipahami satu persatu langkah-langkahnya yang teliti dan dipahami. Oke. Semoga bisa membantu. Tetap semangat belajar, hati-hati dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan kamu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Jika belajar dengan sungguh-sungguh dari sekarang adalah hal yang benar untuk hidupmu terlebih di masa depan, maka lakukanlah dari sekarang. Tetap semangat dan semoga bisa membantu memahami materi komposisi fungsi. Sekian, terima kasih.